Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi di titik ini sebenarnya kita udah bakal sangat familiar dengan yang namanya integral lipat ya. Integral lipat udah kita banyak gunain buat menghitung volume dari daerah di bawah permukaan tertentu gitu yang kita punya. Nah, selain buat ngitung volume, integral lipat bakal kita pakai di sini buat menghitung massa dari lamina, pusat massa, dan momen inersia. Nah, jadi sebenarnya dulu tuh kita udah pernah ngitung massa dari sebuah lamina. Kalau kalian lupa, lamina itu adalah sebuah lempengan yang tipis yang kita bisa anggap sebagai benda dua dimensi gitu. Nah, kalau dulu misalkan kita di fungsi satu variabel, misalkan bentuk laminanya itu kita deskripsiin sebagai kayak gini nih, daerah di bawah kurva ini. Nah, dulu kita itu hitung massa laminanya sebagai integral dari density-nya dikaliin sama fungsinya yang akan membentuk si geometri si laminanya. Terus kita integralin terhadap X gitu. Untuk X1 sampai X2. Nah, ini bisa kita lakuin kalau delta ini itu adalah konstan gitu. Atau deltanya mungkin fungsi X juga. Nah, tapi misalkan density-nya ini fungsi X dan Y, jadi kerapatan massanya itu berubah-berubah gitu, beda-beda di setiap titik dari laminanya itu. Maka kita nggak bisa lagi pakai integral 1 gitu. Kita harus pakai integral lipat, di mana density-nya sekarang fungsi X dan Y, terus kita punya dx dy. Nah, geometri dari si laminanya itu dideskripsikan oleh batas-batas dari si dx dy ini. Sementara kerapatannya atau ya kerapatannya dideskripsikan oleh fungsi dua dimensi ini. Supaya mudah, misalkan kita punya lamina berbentuk persegi panjang, di mana ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ini itu adalah garis Y sama dengan minus 2. Terus ini adalah Y sama dengan 2. Jadi titik paling tingginya di 2, titik paling rendahnya minus 2. Terus untuk X, ini tuh X sama dengan min 1. Dan ini adalah X sama dengan 1. Nah, jadi kita punya lamina bentuknya persegi panjang kayak gini. Nah, terus kita mau bagi-bagi dia jadi partisi-partisi kotak-kotak seperti biasa. Nah, untuk setiap kotak ini kita punya panjangnya dx, delta x, tingginya delta y, dan kita punya suatu kerapatan massa density sebagai fungsi x dan y gitu. Nah, maka kita punya massa untuk satu partisi itu sama dengan density di partisi itu dikali delta x dan delta y gitu. Jadi massanya itu adalah integralnya. Nah, misalkan kerapatan massanya itu fungsinya adalah x kuadrat plus y kuadrat. Jadi semakin jauh dari pusat 0,0 ini, maka bendanya atau laminanya itu akan makin berat gitu. Sementara di tengah dia kayak enteng banget atau hampir, jadi di titik tengahnya itu nggak ada masanya gitu. Jadi bolong tapi kayak satu titik di tengah doang gitu. Nah, berarti ini itu akan jadi sekarang kita masukin batas-batasnya. X-nya itu dari min 1 sampai 1, Y-nya dari minus 2 sampai 2. Nah, terus kita ini masukin kerapatan massanya X kuadrat plus Y kuadrat. Kita integralin terhadap X dan Y. Nah, kalau kita integralin terhadap X dulu, maka kita ini punya sepertiga X pangkat 3 dan Y kuadrat X. Kita evaluasi ini untuk X-nya itu sama dengan min 1 sampai 1. Dan kita integralin masih terhadap Y. Karena belum kan diintegralin terhadap Y. Nah, ini kalau dihitung maka kita punya 2/3 ditambah 2Y kuadrat yang kita integralin dari min 2 sampai 2 terhadap Y. Maka kita punya 2/3 Y dan 2/3 Y pangkat 3 yang kita evaluasi dari minus 2 sampai 2. Ini nilainya 2/3 2 minus minus 2 ditambah 2/3 8 minus minus 8. Ini sama dengan 40/3. Jadi massa dari lamina kita itu 40/3. Nah, terus misalkan kita tertarik sama pusat massa. Jadi pertama kita udah bahas massa. Nah, pusat massa X bar dan Y bar itu didefinisikan sebagai double integral. Kalau X bar berarti X dikali kerapatannya dx dy
dibagi masanya. Nah, masanya kita udah hitung tadi. Nah, kalau Y itu Y kali kerapatannya fungsi X dan Y, dx dy, dibagi masanya. Nah, artinya apa? Jadi, kalau misalkan kita consider partikel yang ini, partisi yang ini, nah, berarti dia kalau misalkan kita mau cari pusat massa, kita mengalihkan si massa dari si partisi itu dengan lokasi si partisi itu, X-nya si partisi itu, gitu. Nah, kita misalkan jumlahin partisi ini untuk seluruh I, gitu. Nah, terus ini nanti kita bagi sama massa untuk seluruh partisi juga, gitu. Nah, yang kita lakuin ini sebenarnya kayak merata-ratakan posisi X-nya gitu. Nah, jadi pusat massa tuh yang kita lakuin itu, kita mencari rata-rata dari si lokasi X dan Y yang menjadi tengah-tengahnya itu di mana sih? Kayak gitu sebenarnya. Nah, misalkan kita kerjain buat pusat massa X-nya, X bar, itu sama dengan double integral dari X kuadrat plus Y kuadrat, dx dy. Dibagi sama massanya yaitu 40/3. Nah, berarti kita punya 3/40 dikali double integral. Itu tadi batasnya dari 1 sampai 1 dan min 2 sampai 2. Di sini harusnya ditulis batasnya juga ya. Tapi saya lupa gitu. Nah, ini terus kita mengintegralkan X pangkat 3 plus XY kuadrat dx dy. Nah, ini sama dengan 3/40 dikali integral dari minus 2 sampai 2. Nah, X jadi 1/4 X pangkat 4. Dan ini jadi Y kuadrat per 2 X kuadrat. Kita evaluasi dari min 1 sampai 1. Terus integralin terhadap Y. Nah, ini sama dengan 3/40 dikali integral dari minus 2 sampai 2. 1/4 dikali 1 dikurangin min 1 pangkat 4, 1. Terus ditambah setengah Y kuadrat dikali 1 dikurangin min 1 kuadrat, 1 dy. Nah, ini hasilnya adalah, kita lihat ini 0 dan ini 0. Nah, berarti dia punya pusat massa X-nya itu, X bar-nya itu 0. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari benda yang kita consider, jadi benda ini tuh simetrik terhadap titik pusatnya ini. Titik pusat X0, Y0. Gitu kan. Nah, terus fungsi density-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini juga simetrik terhadap pusat 0,0. Ya kan, nilai X kuadrat dan Y kuadrat simetrik juga terhadap 0,0 ini. Nah, maka dari itu pasti pusat massanya ya di tengah-tengahnya. Di 0,0 gitu. Jadi X bar-nya di 0 dan nggak usah dihitung, pasti Y bar-nya juga di 0 gitu. Karena bendanya simetrik dan density function-nya juga simetrik. Nah, terakhir kita akan ngebahas yang namanya momen inersia. Nah, momen inersia ini gimana? Jadi, misalkan ini sumbu X dan ini sumbu Y, momen inersia dari benda ini, misalkan terhadap sumbu X, itu adalah jaraknya terhadap sumbu X, berarti kan Y kan. Jaraknya kuadrat dikali massanya. Delta I, delta momen inersia terhadap X, itu sama dengan delta M dikali Y kuadrat. Gitu. Nah, berarti misalkan kita mau cari momen inersia terhadap sumbu X, kita itu mengintegralkan si massanya dikali Y kuadrat. Atau Y kuadrat dikali density-nya dikali dx dy. Gitu. Nah, untuk benda lamina kita ini, kita punya dia X-nya dari min 1 sampai 1 dan Y-nya min 2 sampai 2 dengan density-nya X kuadrat plus Y kuadrat, ya kan? Nah, kita mau cari momen inersianya terhadap sumbu X, berarti ini dari min 1 sampai 1, ini min 2 sampai 2, density-nya ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, berarti ini kita punya integral dari min 1 sampai 1, min 2 sampai 2, Y kuadrat X kuadrat plus Y pangkat 4 dx dy. Nah, integralin terhadap X kita punya Y kuadrat per 3 X pangkat 3 plus Y pangkat 4X. Kita evaluasi X-nya itu dari min 1 sampai 1. Terus kita tetap integralin dari minus 2 sampai 2 terhadap Y. Nah, kalau kita masukin X-nya 1 dan min 1,
maka kita punya integral dari minus 2 sampai 2, y kuadrat per 3, 1 dikurangin minus 1 pangkat 3 minus 1 berarti 1 tambah 1 ditambah y pangkat 4 dikali 1 tambah 1 juga. D. Nah ini sama dengan, berarti 2 per 3 kita integralin, 2 per 3 y kuadrat kita integralin jadi 2 per 9 y pangkat 3 ditambah 2 per 5 y pangkat 5. Kita evaluasi dari minus 2 sampai 2. Nah ini kita akan punya 2 per 9, ini 8 ditambah 8, ditambah 2 per 5, ini 32 ditambah 32. Nah ini hasilnya adalah 29,156. Kayak gitu. Nah jadi di sini momen inersianya itu nggak 0. Sementara tadi si pusat massa terhadap sumbu Y-nya, Y bar, yang merupakan integral Y dikali dm, ini sepermassa, gitu, ini 0 gitu. Karena di sini kita Y-nya itu kuadrat gitu. Kalau Y-nya kuadrat, maka ke atas sama ke bawah bakal dua-duanya nilainya positif, jadi nggak saling menghilangkan gitu. Nah, momen inersia ini biasanya dipakai di fisika buat ngitung energi kinetik, misalkan buat benda yang berputar I omega kuadrat gitu-gitu kan. Nah, kalau untuk momen inersia terhadap sumbu Y, kita punya persamaannya itu berarti double integral dari X kuadrat, jaraknya terhadap sumbu Y kan X kuadrat kan. Nah, X kan, tapi kita kuadratin R kuadrat, jarak kuadrat, dikali masanya, delta XY, dx dy, gitu. Nah, kita juga punya momen inersia terhadap sumbu Z. Nah, sumbu Z adalah ini kan, sumbu yang tegak lurus sama sumbu X dan Y. Nah, jaraknya terhadap sumbu Z, si benda ini, itu apa? Kalau ini X, ini Y, maka jaraknya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat kan? Nah, jaraknya kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Ini dikali delta massanya atau density dikali dx dy. Gitu. Nah, jadi di sini kita udah bahas beberapa aplikasi tambahan dari integral lipat. Semoga bisa membantu kalian buat memahami materi ini. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.